lambat permainannya. Oke deh, kalau begitu ini dia game pertama di match yang pertama lower bracket. Penentuan di antara kedua tim ini siapa yang akan pulang pertama kali di M4 World Championship. Yes, dan ini bisa menjadi dua opsi atau mungkin dua kemungkinan di saat ada di fase lower bracket. Mereka main dalam tekanan, under pressure, atau justru mereka bisa mengeluarkan potensi-potensi terbaiknya yang mungkin kita belum bisa lihat di group stage. Yap, ini belum 30 detik loh tadi ya. Lolsi udah sampai bawah aja loh. Belum 30 detik. Sudah sampai bawah, udah langsung ingin mengganggu. Tapi coba lihat Martisnya, mulai masuk ke dalam area yang dimiliki oleh S11 tanpa adanya penjagaan sama sekali. Karena semuanya berfokus di ada sebelah kanan loh. Karena emang agak lebih lama sih. Granger, aku baru semalam main Granger Jungler dan agak lama untuk farming ya, untuk ngebunuh dari monster-monster jungle. Jadi ya ini dia. Sayang sekali dan dia kehilangan satu sumber XP di early ini untuk bisa ngedompleng lagi dari sisi leveling yang dia punya. Bahkan Lolsi, ada Erwin di bagian tengah dengan gangguan yang diberikan oleh 505. Cukup menyakitkan dan harus pergi dari area tersebut. Yes, tapi lihat di arah atas, one viewer situation antara Papadok dan juga Diablo. Walaupun Chan di arah tengah udah mulai tercicil juga, dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Ada sedikit pokingan damage balasan. Lihat, 505 sudah ready dengan clear wave minion yang begitu cepat. Pastinya dari segi leveling masih bisa diunggulkan oleh 505. Ini early-nya boleh-boleh ya Lim ya. Informasi yang bisa didapetin emang dia langsung dihantarkan dan tanpa ada penjagaan sama sekali loh. Jotun kayaknya nggak dapetin purple deh tadi. Enggak. Gak dapat, Jotunnya nggak dapat karena diamankan oleh Martis. Karena kalau udah kalah level kayak gitu, harusnya ya starter pertamanya dilepas sih. Kalau mereka mau maksa fight juga, agak bahaya ya. Nanti kemungkinan dapat masih ada. Karena memang namanya retribution itu balik lagi pure dari mekanik si junglernya. Tapi kalau dilihat dari datanya, dari level yang kalah, dari hero juga yang XP-nya lebih kuat ke arah RSG, kayaknya nggak bagus untuk di fight. Oke, tapi ini dia Turtle yang pertama udah mulai di set up satu sama lain. Cicilan demi cicilan juga udah mulai terjadi. Black Jagger problem terbuka langsung final blow. Coba untuk ngajak di belakang, tapi dari satu buah manipulation memberikan damage yang besar sehingga Jotun pun berhasil untuk di take down. First blood by Infinix tercipta untuk RSGSG dan Lord pun dari Turtle-nya tidak akan bisa di take over karena tidak ada retribution. Oke, dan Lolsi berhasil mendapatkan satu orang lagi. Way of Dragon-nya menghantarkan Papadok untuk menjauh dari rekan-rekannya. Mungkin tadi SP-nya juga ya nggak terlalu banyak lagi, tapi Yuzongnya akan ada di bagian atas. Diablo, satu Dragon Tail, satu Furious Dive sudah dihantarkan dan masuk ke dalam tubuh dari Benedetta. Ini ada keunggulan ya. Iya, dan kalau kita lihat dari itemnya nih, after turtle pertama. Setelah turtle pertama ternyata Beatrix masih memilih untuk gak usah pakai sepatu. Dia pakai Steel Plate untuk adu match up dari gold lane-nya. Dan menurutku memang untuk Beatrix sekarang selama memang dia nggak rotasi nggak apa-apa. Dia nggak usah bikin sepatu pun. Yang penting damage dan defense-nya itu cukup untuk nahan di match up gold lane-nya. Seenggaknya menangin match up-nya dulu ya, nahan dulu. Ngepok dari arah jauh juga. Apalagi lawannya adalah Brody yang punya range cukup jauh ya. Dan di arah atas juga Papadok dengan Benedetta-nya agak sedikit terhambat. Yang dimana biasanya Benedetta langsung ke cut, main cutting minion, terus rotasi cepet. Tapi agak tertahan nih di lane-nya. Iya, Groknya juga nggak bisa terlalu bergerak banyak ya. Kenapa? Karena 505 benar-benar meng-cancel semuanya. Dia benar-benar bisa menjaga di area meja. Hilang sudah untuk kali ini Papadok, tapi dibalaskan oleh Jotun di area XP dan dia pun bisa harusnya melakukan plating di area tersebut, tapi tidak ingin, dia pergi lagi ke area yang berbeda. Iya, karena belum ada wave minion sih yang menghantarkan. Wow, itu dia Renner yang dipegang oleh Baby Cakes membuat dari Erwin harus mundur terlebih dahulu. Pertemuan antara Lolsi yang mencoba untuk langsung saja mencicil. Ada Cyclone Eye menyelamatkan dirinya, tapi kita intip dari emblemnya nih Lim Koco. Ini sebenarnya emblem jungle dari Martisnya unggul jauh sih. Bray bisa pakai cooldown retribution dengan sangat cepat. Wah, ini di bawah coba lihat tuh. Ada 1, 2, 3 hero udah mulai berkumpul dari RSGSG ya. Sementara yang dimiliki oleh S11 juga udah melakukan satu rotasi yang sama. Dua hero-nya bergerak ke bagian bawah. Sambil mencoba untuk mengcover langsung pergerakan dari Brody. Namun mereka semua kembali berpencar karena melihat di mana pergerakan lawan tadi udah bergerak pula ke area mid. Tapi Turtle-nya udah mulai nongol lagi. Cukup riskan untuk bisa melakukan fight tadi di area tersebut. Hanya saja untuk kali ini Jotun dengan level 7-nya udah bisa mendekati Bray. Bagusnya seperti itu. Ya. Jotunnya masih bisa menyamakan dari sisi leveling. Betul, dan bahkan udah mulai mempersempit dari gap ketertinggalan ya. Tadi hampir 1000 dan sekarang udah makin sempit lagi, hanya ada 400 network aja yang terselisihkan.
dilakukan. Setup sudah dilakukan menuju ke arah Turtle yang kedua dan bahkan kali ini bakal terjadi adanya konten. Yap. Ini dia Turtle led by UBS Gold pun berhasil ternyata diamankan oleh Yip. Dan juga Bray. Martis dihancurkan menyusul Joe. Menghilang pula walaupun ada tadi satu absen yang dihasilkan dari Sunpo. Hanya saja tidak bisa menahan damage yang dikeluarkan dan mereka pun bisa saja mendapatkan lagi satu outer turret yang ada di bagian bawah. Bahkan kali ini Chan yang mendekati langsung pergerakan ke arah Beatrix. Akankah Beatrixnya langsung digas tapi ternyata cukup terlambat dari real world manipulation. Yes, gak nyampe dan akhirnya Baby Cakes masih bisa selamat walaupun hanya ditukarkan dengan adanya outer turret di arah bottom lane. Dengan keuntungan yang begitu besar, adanya satu outer turret yang hancur, Turtle yang bisa disecure, membuat dari S11 Gaming sekarang unggul nih atas RSJSG. Bener banget, goldnya juga nge-boosting banget ya. Perbedaannya hampir di angka 2000, tapi untuk menit segini perbedaan 2000 pun sebenarnya masih bisa untuk dikejar. Dan Hunter Strike menjadi item pertama dari Jotun. Untuk nge-boosting dari movement speed pastinya, dan ada tambahan untuk penetrasi itu yang memang dibutuhkan banget untuk Ranger Jungle di patch sekarang. Yap, barusan Bray-nya juga dipaksa untuk langsung mengeluarkan lagi ke arah Retribution namun di bagian bawah. Papadok sendirian masih bisa menahan lagi ke arah wave minion di atas. Kai juga udah bisa mengantarkan ke arah satu gerobak, satu katapult yang bisa membantu dirinya untuk bisa menghancurkan ke arah outer turret dari RSG. Kai, selain dapetin outer turret kedua, Kai juga hanya mendapatkan 2 kematian aja selama M series. Wow. Jadi terdikit ya. Ini hanya 2 mati, berarti dan dia adalah god lincah. laner ya. Dan lincah banget, makanya ini kemarin-kemarin pas di interview disebut Angkara Kai gitu. Oi, sedap. Digocek semuanya. Angkara Kai. You know tadi catch Kai if you can ya. Iya. Tangkap Kai kalau kamu bisa. Baik. Tapi Chan, Jotun, dan juga Erwin dari bagian tengah. Rhapsody dikeluarkan kembali. Kita lihat aja akankah mereka berhasil untuk bisa menghancurkan langsung ke arah outer turret. Tapi 505 masih menahan sedikit lagi SP-nya. Dia masih punya Black Sus. Belum mau mengeluarkan. Enaknya bisa clear cepet sih. Itu bisa kecicil dari segi outer turret ya kalau misalkan emang nggak di-clear cepet-cepet. Tapi ini dia Turtle yang ketiga, setup sudah dilakukan oleh teman-teman dari S11 Gaming. Lolsi sudah hadir untuk menjadi frontliner dari itu satu buah flicker beserta dengan adanya satu jet gundam. Tapi Bray mendapatkan Turtle led by UBS Gold. Dan bahkan 2 player dari S11 Gaming berhasil dihilangkan, ditukar dari nyawa seorang Lolsi. Bagus banget tadi apapun yang udah dilakukan oleh Rasji karena mereka bergantian untuk bisa masuk dan juga mengganggu bagaimana satu formasi yang dimiliki oleh S11. Kenapa? Karena tadi lihat aja pertamanya Chow. Di situ aja udah berkeluar beberapa source skill. Lalu dilanjutkan lagi dengan adanya Yuzong. Satu sisi lagi masuk. Hingga membuat posisi mereka yang udah semakin terpencar, semakin terpisah. Digas balik nih Lim. Sebenarnya memang cowoknya dipakai buat bait sih tadi. Jadi semuanya ke distract banget. Wild charge-nya itu keluar buat defensif. Untuk cover, itu yang bahaya. Oke, 505. Masih ada Black Sus. Bisakah dia pergi sepertinya tidak akan selamat. Hampir saja Renner Rapati masuk ke dalam tubuh dari Chan. Tapi untungnya hanya merempet. Tapi Kai kali ini pun tidak bisa lagi bertahan. Yes, di virus Passion itu ujung pelurunya ya. Ujungnya banget. Ujungnya banget. Dan berhasil untuk menumbangkan Kai. Berarti ini adalah kematian ketiga ya. Dari pagelaran M Series untuk Kai saat ini. Tapi kita udah intip di menit yang ke-8. Item yang sudah dibentuk. Lagi-lagi sekarang dari Baby Cakes udah jadiin sepatu nih. Ada Swift Boots. Iya, dan untuk classic boot sebenarnya dari Beatrix next itemnya ke arah malah Victor. Nah ini yang menarik adalah next itemnya lagi nih. Ada tipe yang dia bikin Wind of Nature kalau memang dibutuhkan. Tapi kayaknya di kasus ini dia nggak terlalu butuh sih. Nggak bisa ada yang masuk ke belakang juga. Jadi mungkin Hunter Strike bisa jadi pilihan untuk item selanjutnya. Langsung digas aja Hunternya ya. Menambahkan juga nantinya untuk movement ability yang dia milikin. Tapi Erwin akankah berhasil selamat setelah dia masuk ke dalam rumputan tapi ternyata masih bisa kabur. Dan sekarang lihat tadi S11 yang dapetin keuntungan besar. Tadi udah 2000 netter paut. Sekarang udah makin sempit lagi dan kesengitan terjadi di game yang pertama. Melihat ada Lord Camp by UBS Gold yang sudah muncul. Ini setup sudah akan dilakukan dari kedua roamernya. Karena lihat Lolsi dan Erwin udah saling mencari informasi satu sama lain. Oke.
Chan di tengah. Satu lagi Wave Dragon beserta dengan Flicker dan ditembak dengan Nibirus. Menghilang sudah, bahkan untuk kali ini Erwin tidak akan kuat lagi. Tapi untungnya di bagian belakang Diablo masih bisa menghantarkan satu Furious Dam, satu Dragon Tail, di mana Black Dragon Formnya juga masih dalam masa standby. Dan itu mengakibatkan satu damage yang begitu mengerikan, tapi Diablo-nya malah terkurung dengan base kalkulasi di mana di situ ada tembok yang tidak bisa dia lewatin. 2 tukar 3. Tapi masih ada kedua jungler dengan Retribution dari Jotun yang sesaat lagi juga bakal ready. Udah mau coba untuk langsung saja nge-poke ke arah Lord yang pertama. Walaupun lihat di sana dengan adanya Torn Apart Memory, masih bisa dihindari dengan cukup baik. Black Shoes yang dikeluarkan oleh 505. Tidak ada kematian, tapi Lordnya tidak akan bisa lagi untuk dikontes. Dan Lord slain by UBS Gold untuk S11 Gaming. Yap, tapi dari sisi objektif di sini ya, S11 boleh-boleh banget loh. Mereka benar-benar bisa menguasai dan juga menjaga tiap laning yang mereka milikin. Hanya saja dari sisi objektif jungle, itu yang mereka selalu kehilangan nih tadi, Pak. Ya, yang benar sebenarnya kayak gitu ya. Dia nabrakin pancing cowoknya itu untuk ngincer ke arah Yif. Kenapa? Karena sebenarnya source damage utama bukan dari Yif. Yif-nya ini hanya support untuk durability seperti ngasih slow, dia ngasih crowd control yang besar. Dan memang damage utama dari S11 itu ada di arah Jotun dan juga Kai. Itulah yang memang diinginkan, membuat Chow ke trigger ke arah Yif. Brody bebas, Granger bebas, dan ya gamenya akhirnya sekarang dipegang sama S11. Yap, mereka sudah berhasil melewati early game yang memang cukup berat pula untuk mereka. Kalian kalau memang lapar berat, sikat ul. Lapar berat, tapi yang pasti bayarnya gak berat karena ada diskon 90% dari Grab. Langsung order sekarang juga, scan QR code, tapi ada satu tendangan terhadap seorang Erwin di sana dengan Wave Dragon dari Lolsi. Tapi lihat, dibalikin lagi dengan one shot, dan bahkan di sana kita melihat ada 2 player dari arah PSG yang berhasil dihilangkan. Peperangan gak bersih, tapi situ karena Jotunnya pun tertumbangkan. Double kill diamankan oleh seorang Baby Cakes. Masih ingin lebih, Papadok masuk ke dalam satu inner turret, base turret yang masih berdiri. Tapi Lordnya yang sekarang bakal menjadi fokus terlebih dahulu untuk RSGSG. Yap, tapi barusan Baby Cake layaknya satu makhluk yang memang transparan loh. Gak ada yang sadar dia di situ. Atau memang semuanya terfokus untuk bisa menghancurkan pemain dari RSG, Lim. Ya, dan sebenarnya inisiasi yang buru-buru banget tadi ya. Karena Papadoknya masih melakukan clear di laning lainnya. Mereka terpaksa untuk masuk dan posisinya menguntungkan untuk RSGSG. Karena itu ada di daerah base-nya mereka. Sementara kalau untuk item ternyata dari Lilia dan juga Yes. Sebenarnya itemnya mirip banget nih. Hanya kalah di gold doang dan beda di boots-nya aja. Dan keduanya ini memang bermain durability. Sehingga damage utamanya, source damage utamanya sama-sama dari marksman dari kedua tim. Jadi memang ini ya, magic yang benar-benar memberikan follow up dan Papadok. 1 versus 3 bukan hal yang baik. Lolsi memilih untuk menendang saja Papadok untuk mundur ke arah belakang. Ini informasi yang sangat-sangat baik yang bisa diterima oleh pemain dari S11. Tapi Erwin, what are you doing, bro? Terlalu maju sendirian, terlalu buru-buru. Bahkan kali ini Chan juga udah mengeluarkan lagi kalah reward legend yang dia milikin. Satu Dead Sonata di peluru terakhirnya dihantarkan, tapi itu hanya mengenai Lolsi, di mana dirinya pun udah tebal. Yes, masih bisa bertahan. Tapi lihat, dari RSG tersisa 3 base turret aja. Dan defense seperti apa yang bisa mereka lakukan, karena hanya ada satu high ground defender yang bisa dibilang dari Baby Cakes-nya. Dengan adanya 4 hero tabrak gaming atau hero-hero yang memiliki jarak dekat. Ini kalau untuk defense susah nggak sih, Lim? Dan yang lebih susahnya lagi sekarang nggak ada flicker untuk Baby Cakes. Jadi otomatis real world manipulation aja, selama nggak ada gangguan itu bisa nge-solo kill. Erwin sangat tebal dari fisikal ya, dia bisa menahan ya, tapi tidak untuk magical. Karena kali ini Erwin yang masih berhasil tadi mengeluarkan power penetra, ditembakin dengan Nibiru, tapi untuk cowoknya Lolsi berhasil langsung dihancurkan. Rainer Rapati akan kena ke arah siapa? Tidak ada satu target pun yang berhasil dia tembak. Oke, ini dia Lord yang kedua, setup sudah dilakukan. Void Crystal pukul mundur pergerakan Bray karena di sana ada 4 member dari S11 Gaming. Tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan, Lord kedua pun dan Lord slain by UBS Gold jatuh kepada S11 Gaming. Ya, dan kalau mungkin dihitung dari high ground defense-nya ya, dari defense-nya RSGSG, dia punya Lilia dari 5.0 dari 505. Dan sebenarnya kalau memang Lord-nya ke arah yang top lane udah dikit banget, dan itu harus direlakan aja. Mereka harus fokus ke laning lainnya. Jadi jangan sampai ke bait dengan Lord yang ada di arah top lane, semuanya ke sana, malah 3 base turret yang hancur. Jangan sampai ketiganya hancur. Paling nggak harus ada satu sisa, entah itu di mid ataupun di bottom lane-nya. Wow, ini macro play ya.
Udah ditutup lagi, Lordnya ditahan, Trillian Pulse dilakukan. Dan kita bisa intip juga dari damage dealt, memang Chan dan juga 505 dari kedua mid laner kita aktif ya Bun. Karena saling ngepok gitu kan, kayak magic utility ya. Dengan item yang sudah dibuat juga. Ini terlihat ya, Bray-nya aja dikit banget loh point damage-nya. Jadi kebanyakan Dua terbawah loh. Dia kebanyakan nahan damage sih tadi. Itu makanya, malah kebanyakan nahan damage. Sementara di netnya sendiri gak terlalu oke. Tapi Bray kali ini ada di bagian atas, ada di base turretnya, ditembakin oleh Jotun. Serap Jotun gak kena satu peluru pun. Tapi Losi langsung saja terkena efek stun. Ton 4 memori dikeluarkan, Bray-nya masih berhasil kabur. Untungnya dia masih berhasil masuk ke dalam satu base di mana dia bisa ngerigen lagi HP yang dia milikin. Tapi di bagian tengah, satu base turretnya juga akan langsung dihancurkan. S11 ada wild yang dikeluarkan pula oleh Erwin. Namun untuknya kali ini tidak ada pola damage karya tersebut, makan. RSG pun mulai membalikkan keadaan dan kayaknya pun berhasil dihancurkan, tapi hipnya membalaskan keadaan di mana Lilia juga langsung diambil. Tapi Erwin gak kuat lagi, Chan-nya berusaha untuk kabur tersebut. Di bagian belakang BBK memberikan tembakan dari Papadok. Itu dia satu gebrakan baru yang sangat-sangat luar biasa presented by Infinix. Wow, defensif yang begitu baik dari Resurgence Singapore. Begitu luar biasa walaupun harus merelakan 3 base turretnya hancur. Dan sekarang minion yang terbilang sudah besar juga ini akan menjadi PR besar untuk bisa di-clear pastinya. Tapi kita bisa lihat dari item di menit ke-15 nih Lim. Sebenarnya memang udah beradaptasi ya dari RSJSD. Dia tahu nih nggak usah ngincer Yif lagi. Karena ketika mereka ngincer Yif tadi itu malah jadi bencana untuk mereka sendiri. Dan oke, dari segi item Holy Crystal ternyata item yang dilanjutkan untuk 505. Dan ini memang source magic damage yang diperlukan. Dia adalah satu-satunya magic damage dari teman-teman RSJSG. Itu membuat dia harus sakit. Jadi dia nggak boleh cuma main durability. Walaupun akhirnya Ice Queen dan Glowing One juga menjadi item utamanya dia. Ini satu hal yang luar biasanya dari RSG adalah dimana mereka tertekan banget, tapi sekarang kita fokus lagi dalam pertempurannya. Alexa Fenoblon dikeluarin, tapi Kais siap mengeluarkan ton 4 memorinya, dan ada beberapa korban yang jatuh langsung di area tersebut. Dan Lolsi tidak kuat lagi, mereka harus menjauh. Papadok kali ini masih melakukan sebuah pertarungan, dan di mana untuk kali ini Diablo tidak bisa lagi mempertahankan satu immortality yang dia miliki, bahkan langsung hancur. S11 akan menguasai pertandingan di game yang pertama, tapi 505 masih berjuang untuk keselamatan yang miliki. Dan Mediak presented by Phoenix looking for savage kah? Karena untuk kali ini masih terbuka kesempatan. Erwin mulai tas. Jotun di bagian belakang memberikan damage ya, dan Real World Manipulation Plus itu akan menutup game yang pertama. Wow, Maniac di match pembukaan game pertama hadir dari Chan S11 Gaming.